Saat saya melihat Nusa Tenggara Barat, saya tak melihat garis-garis administrasi. Saya melihat urat nadi kehidupan, harus lancar dan terhubung setiap jengkal tanahnya yang subur oleh air yang melimpah. Di balik megahnya Rinjani, purbanya Tambora, deburan ombak dan hijaunya sawah, ada denyut harapan di situ. Infrastruktur yang rapuh adalah isolasi. Ia memisahkan petani dari pasar, murid dari sekolah, dan peluang dari tangan-tangan pekerja keras. Pada saat itu, jalan ini sering sekali kecelakaan. Dan berlubang di depan SMP sana, saya buktikan 3 kali orang ketebrak di situ langsung meninggal. Saya ini sebagai sopir dump truck dari Tanjung, dan juga kalau sebelum jadi ini, perjalanan kita lebih sakit dulu sebelum dia jadi ini. Udah berapa tahun ini jalan ini tidak pernah diperhatikan. Selain fokus pada pembenahan birokrasi, salah satu komitmen kami adalah perbaikan layanan publik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat rentan. Dan infrastruktur yang baik adalah jembatan asa yang menyeberangkan kemiskinan menuju sejahtera, jalan menuju pengetahuan dan ilmu, serta bendungan yang menjadi simbol kesuburan dan pangan melimpah. Dalam momentum hari ulang tahun NTB ke-67, ada perbaikan ruas jalan Tanjung Gres Poh Gading, Simpang Tano Seteluk, ruas jalan Lenangwar Lunyuk, ruas jalan Wakul Ketejer Lombok Tengah. Ada optimalisasi lahan untuk memastikan 10.574 lahan pertanian dapat disuplai dengan air dan indeks pertanaman lahan produksi meningkat. Terbesar di Bima seluas 4.000 hektar, Lombok Tengah 2.500 hektar, Sumbawa 2.498 hektar, dan sisanya tersebar di 5 kabupaten kota lainnya. Hari ini, lebih banyak petani tersenyum, karena yang semula bisa panen 1 kali setahun menjadi 2 kali, yang 2 kali menjadi 3 kali. Inilah sebagian kado untuk rakyat NTB. Rekonstruksi jalan Tano Seteluk di KSB mengatasi banjir akibat drainase buruk di jalur vital penghubung 2 jalan negara. Ya, alhamdulillah lah. Jadi ini ruas jalan Simpang Tano Seteluk. Ya, tepatnya dia melintas di Tambaksari, Desa Tambaksari, Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah cukup lama tidak tertangani, hari ini akhirnya sudah penyelesaian untuk penanganannya. Jadi ruas ini adalah akses utama bagi seluruh masyarakat Sumbawa Barat dan aktivitas ekonomi Sumbawa Barat, termasuk support ke kawasan industri, ke kawasan tambang, karena ini akses utama yang menghubungkan ke Pelabuhan Poto Tano. Jadi lalu lintas manusia, lalu lintas barang, maka jalan ini adalah sangat vital. Rekonstruksi ruas jalan Tanjung Gres Poh Gading Pringgabaya memperpendek waktu tempuh Pelabuhan Lembar dan Kayangan
untuk mendukung kedaulatan pangan, perikanan, dan pariwisata pesisir timur. Ruas jalan dari Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuan Haji, menuju Pogading, Kecamatan Pringgabaya, merupakan ruas jalan yang telah lama mengalami kerusakan, padahal jalur ini merupakan salah satu arteri penggerak ekonomi masyarakat Lombok Timur. Pada tahun 2025 ini, akhirnya jalan sepanjang 4 km tersebut telah diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pimpinan Gubernur Haji Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Hajah Indah Damayanti Putri dengan gelontoran anggaran senilai kurang lebih 28 miliar rupiah. Penanganan long segmen Lenangguar Lunyuk memperpendek waktu dan jarak tempuh hingga 6 jam. Pemeliharaan berkala ruas Batu Nyale Sengkol Lombok Tengah menghindari potensi kecelakaan yang cenderung meningkat akibat tanah dasar lemah dan galian pipa air minum dangkal. Alhamdulillah, melalui skema penanganan long segmen oleh pemerintah Provinsi NTB, titik-titik rawan longsor di jalur Lenangguar Lunyuk telah ditangani secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Saat ini kondisi akses ke Lunyuk jauh lebih baik, lebih aman, lebih stabil, dan lebih andal, termasuk saat musim hujan. Hal ini memberikan kepastian bagi masyarakat dalam beraktivitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong kembali ke pergerakan ekonomi lokal. Rehabilitasi 3 jaringan irigasi di Lombok Timur, Lombok Utara, dan Dompu akan mendistribusikan air bagi ribuan hektar lahan. Kegiatan yang dianggarkan sebesar 4,3 miliar ini telah berhasil merehabilitasi seluruh jaringan irigasi sepanjang 3,27 km, sehingga diharapkan mampu meningkatkan indeks penanaman hingga 190% pada lahan pertanian seluas lebih kurang 472 hektar. Kami menilai program ini sangat strategis dan berdampak langsung kepada peningkatan produktivitas pertanian, ketahanan pangan, serta kesejahteraan petani di wilayah Kecamatan Pekat. Sinergitas dan komitmen pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap pembangunan sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten Dompu. Kalau sekarang ya setelah kami tanya rekan-rekan dari petani, alhamdulillah meningkat sampai 20% dari hasil yang sebelum ada irigasi ini. Sangat-sangat bersyukur saat kerisian Bapak saya air sekat datang bawa pada tahun itu si jauh. Nanane marak luar semi lancar.